mengurangi, saya juga tidak melebih-lebihkan ya. Silakan teman-teman bernarasi ya, bernarasi. Dari This Why ya, siapa ayah kandung Resa? Mantan pacar Denada dari Tengkurian hingga Aji Pangestu terseret. Ini gambarnya. Terus baca kopi ya dari jauh ya. Jakarta This Way, setelah Denada Tambunan mengakui bahwa Resa Rizky Rosano memang anak kandungnya, tuh ya, memang anak kandungnya. Kini pertanyaannya tertuju pada sosok siapa ayah kandung Resa Rizky Rosano. Teman-teman sambil tap-tap aja deh ya. Mantan pacar Denada di masa muda ikut terseret sejumlah nama seperti Tengku Rian hingga Aji Pangestu ikut terseret. Wow, wow, wow. Ini siapa semua ini? Ini Tengku Rian deh ini deh. Tak hanya Aji Pangestu, Tengku Rian juga merupakan mantan pacar Denada di tahun 2000-an. Ya, benar ini ya teman-teman ya. Namun, tak ada konfirmasi lebih lanjut siapa sosok ayah biologis Resa, karena hingga detik ini Denada belum buka suara secara langsung. Pengakuan sebagai anak kandung keluar dari mulut Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa. Dari mulut Sang Kuasa Hukum M. Iqbal. Jadi pihak Denada ini tidak pernah tidak menganggap Resa itu tidak sebagai anak, tidak pernah. Hanya saja tegas Iqbal, sidang mediasi gagal karena pihak Denada tidak sepakat dengan gugatan Resa soal gugatan 7 miliar rupiah. Jangan iki ono duite pora ngono lho ya kan. 7 miliar ya akeh ya. Pasalnya menurut Iqbal, Denada mengklaim sudah memenuhi semua kebutuhan Resa. Semua sudah dipenuhi oleh Mbak Denada. Sekolah dipenuhi, biaya dipenuhi, gak ada masalah apa-apa. Drama apa lagi ini? Wah, ngeri nih. Iqbal kembali menegaskan kalau Denada memang mengakui Resa adalah anak kandungnya. Tuh ya, satu-satu dulu. Kan tadi sudah tak jawab, Mbak Denada itu tak pernah tak mengakui. Memang mengakui ya anak kandung. Semua sudah dikasih ya, tidak kekurangan apapun. Lantas ada gugatan ini. Ya bingung semua, drama apa ini? Oke. Ini teman-teman, ini ceritanya adalah drama apa ini. Dan saya juga akan menayangkan ini teman-teman. Mungkin teman-teman belum pernah lihat. Jadi saya akan tayangkan termasuk ini, deng-deng. Ini juga belum pernah teman-teman lihat. Tapi kalau teman-teman tidak menghendaki ya tidak tak puter gitu loh. Paham gak sih? Ya, ini akan saya putar kalau teman-teman menghendaki. Teman-teman, saya tidak menampilkan tamu ya, jadi teman-teman nggak usah naik, dengarkan saja, ya teman-teman dengarkan saja, ya, nggak usah ngirim mawar-mawar, apalagi campur dengan Al-Fatihah, nggak usah. Ngirim mawar ditemani Al-Fatihah itu ndongake sampean niku, ya, nggak usah ditungake saya. Waktunya nanti ya tiba gitu aja ya teman-teman ya. Cukup dengarkan saja bagaimana saya ngoceh, saya menanggapi, saya menyikapi. Kalau sampean kirim-kirim mawar, ambek moco-moco bismillahirrahmanirrahim kirim mawar, bismillahirrahmanirrahim kirim mawar, itu berarti sampean dongake aku. Paham ya? Dongake apa? Ya dongake ngono kuwi lah. Ngono lho ceritane iki. Biasa aja, nonton-nonton saja, tapping-tapping aja. Saya akan baca semua tappingan. Kalau tappingannya bagus, ya. Ini kritik politik, tappingannya bagus. Denada tahu dong siapa ayahnya.
Ya tahu lah, yang penting kan bukan aku. Gitu. Oke, teman-teman hanya saya minta tap-tap layar. Tap-tap layar aja. Lah iki mengirim melati apa kembang apa ke jeneng iki? Mawar-mawar barang gitu, putri-putri. Nggak usah ngirim bunga, ya. Doakan saja saya sehat. Kalau saya sehat itu pasti saya live TikTok, ya. Hari ini teman-teman, hari ini sebenarnya saya mau ke kebun tapi hujan. Jadi aku nggak ke kebun, ya. Kita dengarkan saja ini, ya. Ini ya, tunggu dulu ya, saya bahas dulu yang ini. Siapa ayah kandung Reza, mantan pacar Denada dari Tengkurian hingga Aji Pangestu terseret? Ini benar teman-teman, ini benar. Dan saya akan terus menyuarakan itu. Mau ngamuk Aji Pangestu, monggo silahkan sini. Mau ngamuk tuh Tengkurian silahkan, saya menunggu. Ya, saya menunggu. Tetapi pada dasarnya, siapa sih pacarnya pada saat itu? Kan begitu ya. Oke, saya bacakan dulu nih. Saya bacakan. Saya perdengarkan ini ya. Saya tak setel saya. Itu hitam dan putih. Oke, sudah tersiap-siap ini ya. Sudah tersiap-siap teman-teman. Saya potong-potong ya. Saya potong kemudian saya narasikan, saya potong, saya narasikan. Kalau sampai tanya dari mana ini YouTube-nya, nggak usah tanya ya. Nanti malah sampai nonton TV, orang nonton aku malah repot aku, ya. Mungkin ada pacar gelap, ada pacar terang. Walah, ono wae no pacar gelap, pacar terang iki piye? Pacar gelap, pacar terang, pacar gelap, pacar terang. Ternyata bapaknya Mister Z. Lah, modar aku. Waduh. Kok iso sampai menuding kamu tuh ya, menuding. Menuding atau menuduh itu tanpa bukti. Aku nggak apa-apa sih kalau terbukti. Nggak apa-apa. Enggak, aku nggak pernah. Ayo diputar. Iya sabar, ini masalah durasi ini. Kalau durasinya pendek, TikTok juga nggak mau. Sabar dulu, napa sih? Ya kalau seseorang seperti kondisinya seperti Reza dan saat misalnya yang bapak sama ibunya ini ngomong dengan Denso gitu ya, buat saya apa yang dilakukan Reza itu juga cukup bijak, dia dengerin dulu gitu, tetapi ya jelas bahwa Reza nahan emosinya, bibir dia yang apa namanya menekan, menutup, mengunci gitu ya, ditambah melihat ke arah bawah itu sebenarnya kan menghindari paparan visual, menghindari pandangan, menghindari pandangannya berupa kamera gitu. Karena dia lagi mengingat sesuatu yang dalam gitu, dalam bentuknya rasa biasanya. Jadi kalimat demi kalimat diskusi yang terjadi di depan dia itu justru membuat dia jadi ingat berbagai macam hal yang tadinya mungkin dia udah tahan, udah coba lupain, dan itu naik lagi ke permukaan sehingga Iya teman-teman, memang tidak mudah ya. 24 tahun untuk mengingat kembali selama 24 tahun yang lalu tuh sulit ya. Sulit ya, jujur saja. Saya itu hanya ingat ketika saya usia 30. 30 ya, pas nakal-nakalnya lah. Ceplosan aku. Ya pas pas gairah-gairahnya lah. Gitu, usia 30 itu saya melalang buana. Tapi kalau mengingat di 24 tahun itu memang sulit teman-teman. Contoh sekolahnya, minta uangnya, jajannya, mandinya, dan sebagainya. Inilah yang diceritakan kembali oleh bapak ini ya. Saya nggak tahu bapak ini siapa, dia belum memperkenalkan diri. Ya, kita dengarkan. dia menampilkan gitu ekspresi bahwa dia nahan, nahan, Tuh, nahan, 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 nahan. nahan, nahan untuk ngomong, nahan perasaan, nahan untuk marah, nahan segala macam. Itu yang sedang terjadi sebenarnya di awal ketika dia diem untuk. Oke, berarti tadi Mas Kidi. Ini lagi tanya-tanya ya. Ternyata ini suara telepon ya teman-teman, suara telepon. Kita rekam aja di sini. Saya dengar sih pendapatnya seperti apa ya.
Ya, kalau 24 tahun ya memang sulit teman-teman. Coba bayangin teman-teman di posisi Reza seperti apa. Yang tahu bapaknya adalah Denada. Tinggal dirangkul aja anaknya, jadi nggak rusuh. Bener nih, Mumun. Kamu pinter sekali, Mumun. Kenapa nggak ada wajahmu, Mumun? Ini Mumun pinter nih. Berarti Mumun ini seorang ibu nih. Paham betul ini. Kita dengarkan ya, teman-teman. Dibilang pandangan mata Reza itu lebih banyak melihat ke bawah dengan mulut yang mingkem itu ya memang benar ya Mas ya, dia sedang berusaha untuk menahan dan kayak memorinya mungkin jadi terbangkitkan lagi gitu ya Mas ya. Ini dia bertanya begini. Kenapa sih Reza selalu nunduk katanya? Kenapa Reza selalu nunduk, mulutnya selalu mingkem? Gitu loh maksudnya itu. Kenapa? Itu pertanyaan wartawan. Ini jawabannya. Kita dengarkan ya. Ya jelas ketika seseorang siapapun ya, nggak cuma Reza gitu, mendengarkan orang di depannya ngomongin sesuatu yang sesuatu yang pernah terjadi pada dirinya di masa lalu, walaupun ceritanya orang ini lagi cerita sendiri tentang saya nih misalnya gitu, tetapi begitu informasi atau bahan diskusinya itu yang di depan ini mirip dengan yang pernah saya alami di masa lalu, itu langsung relate, dan begitu relate nyambung, maka emosi saya, bayangan saya tentang peristiwa itu, rasa, kata-kata yang terucap di kepala itu keluar lagi semua. Apalagi kondisinya Reza ini tentang dia, keluar semua lah. Tapi berusaha dia tahan. Oh, jadi teman-teman ya, selama itu tuh dia menahan semua. Jadi kalau ada orang bercerita tentang ayah, tentang ibu di depan Reza, Reza itu hanya apa namanya itu ya, nunduk sama mulutnya diam. Nggak perlu diingat-ingat lagi kalau hati berkata benar, peluk anaknya, Erna, Reza, semua kelar Mister. Iya nanti pendapat saya juga gitu, tapi nanti ya. Apakah benar Reza sudah menikah dan punya anak berusia 7 tahun? Oh tidak lah. Enggak, itu isu-isu yang dikembur-kemburkan itu. Sudah tak jawab ya. Xi Ming Shi sudah tak jawab. Oke. Lah, gimana sih Mbak Dinada? Anak itu kan titipan Allah, Lusdiana. Ya harusnya yang dijaga ya. Kita dengarkan dulu lah. Oke Mas. Ada juga di beberapa part nih tatapan Reza tuh kayak selain dia lihat ke bawah, dia tatapannya kosong ke depan gitu, kayak jauh gitu ya, kayak tatapan jauh gitu tuh tadi Mas Kedi mungkin juga melihat seperti apa tuh Mas artinya Mas? Ini kayaknya psikologi ya teman-teman ya. Kayaknya nanya-nanya mengenai tatapan mata itu. Ya kalau saya lihat memang si Reza itu suka natap ke depan tapi nggak ada isinya gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman tahu lah bagaimana anak kalau sedang kondisi masalah. Mungkin teman-teman yang paham. Kalau saya nggak begitu paham ya. Kita dengarkan aja. Benar, itu tatapan jauh. Artinya dia mengingat sesuatu, peristiwa yang terjadi tidak dalam jangka waktu dekat. Oh tuh. Dia mengingat peristiwa tapi tidak dalam jangka waktu dekat teman-teman. Ya kayak sampean lah misalnya lagi apa ya? Sampean nih coba masalah apa sampean nih? Contoh nih, pasti kan gini tuh. Gimana nasibku ini kan gitu ya. Ya begitulah ini kondisinya. Apalagi tuh bapaknya mana, coba bapaknya nggak ada bapaknya. Bapaknya nggak ada, ibunya menjauhi. Bahkan ibunya itu membuangnya. Itu fakta loh teman-teman loh. Denada itu membuang. Buktinya 24 tahun loh. Denada marah, oh nggak apa-apa, cuman marahin saya. Yang tahu ayahnya Reza yang melahirkan. Iya yang melahirkan ya ibunya itu. Ini orangnya kelihatan semua. Kita dengarkan ya. Pak Ji, aku korban anak angkat. Oke, saya api nih. Tunggu teman-teman. Mohon maaf teman-teman, saya baca dulu nih. Nih, dari stop. Pak Ji, aku korban anak angkat. Awalnya keluarga kandung aku nggak ngakuin. Sekarang alhamdulillah mereka mengakui. Oh, Mbak R ini diangkat orang yang ya memang itu ada kewajiban
mau bapak angkatnya siapapun itu, mau ibunya, ibu angkat siapapun itu, dia wajib memberitahu siap asal usul anak itu. Gitu ya Mbak R ya. Ini sudah saya jawab. Ini Mbak R ternyata akhirnya juga sudah dipertemukan tuh sama ini, sama siapa namanya, sama orang tua kandungnya. Contohnya misalnya lagi ditagih orang, iya kayak gelisah gitulah. Lah ini anak ini gelisahnya itu 24 tahun, mikirnya itu susah. Kita dengarkan dulu ah. Misalnya jauh itu misalnya setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tatapan seperti itu, mengingat sebuah peristiwa yang lama. Karena kalau tatapan dekat, ingatan dekat, itu biasanya mata akan bergerak entah ke atas, ke arah atas gitu, gini, atau ke arah samping kanan kiri, atau ke arah bawah gini. Begitu dia tatapannya mengingat sesuatu itu matanya ke arah sebelah fokus yang jauh, biasanya kalau kita deketin, pupil matanya juga membesar gitu ya. Itu sesuatu tadi yang saya katakan, ingatan masa lalu yang cukup jauh jaraknya dari sesuatu dari kondisi yang sekarang. Oh, paham saya maksudnya. Contohnya misalnya lagi ditagih orang. Kalau lagi ditagih orang mah cuma lompat jendela lewat belakang kabur. Itu kalau ditagih orang. Ini ngingat kehidupan, perjalanan hidup masa lalu gitu loh. Amalia Permata, umur 10 hari ditawarkan orang. Itu faktanya ya Amelia ya. Kita ini bicara fakta. Nggak mau kita bicara asal-asal itu ya. Mom Rere, Resa mirip banget ibunya. Yang tahu bapaknya ya ibunya, ya Resa kan. Resa ini yang tahu rasanya, bentuknya itu ya Resa itu. Ria, mungkin ada yang wajib ditutupi aib. Gini teman-teman, aku ngomong ya. Waktu lahir itu, ini cerita nih, sedikit saja, sedikit. Aku tuh selalu bilang Camellia Contessa, padahal bukan Camellia, Amelia atau Emilia mungkin ya, Emilia Contessa itu waktu lahirnya Denada itu tidak ada ucapan kegembiraan, tidak ada ucapan doa-doa, tidak ada. Layaknya orang-orang habis melahirkan itu. Kalau habis melahirkan kan orang pasti rame ya, gembira ya, alhamdulillah dan sebagainya gitu kan. Atau apa namanya itu pakai duntang tang duntang kayak gitu-gitulah. Tapi ini nggak ada, itu yang ngomong pembantunya. Jadi tidak ada kegembiraan, tidak ada foto, tidak ada video terhadap anak kecil ini yang 10 hari itu. Oke. Nah, itulah yang saya maksud. Apakah ini aib? Ini ada 3 kata yang diucapkan. 1, demi nama baikmu. Catat, nanti boleh tanya-tanya. Demi nama baikmu itu 1. Ada 3 itu. 2, demi karirmu. 3, demi keluarga besarmu. Ini kalimat yang diucapkan. Makanya kata si pembantu itu, dia bilang, sedih. Walaupun saya tidak bisa berkata-kata, tidak melihatnya, tetapi dinding rumahnya itu sebagai saksi. Itu ya faktanya itu. Jadi 3 kata ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah nama baikmu. Jadi demi nama baikmu. Yang kedua adalah demi karirmu. Ketika itu pada saat itu karirnya makin menanjak tuh. Yang ketiga demi nama besar keluarga, nama keluarga besar. Itu sudah didoktrin sedemikian rupa, teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Saya minta tolong saja kepada teman-teman, ada 900 sekian orang ini, tap-tap layar bersamaan. 1, 2, 3, 10 kali aja. Ini kan ada part juga ya Mas, Resa sempat bilang bahwa ketika dia habis ngobrol sama supir yang anter dia dari Surabaya ke Banyuwangi, ceritanya sama Densu kan, bagaimana keadaan kamu? Ya saya sempat stres ya, tapi ketika dia ngomong stres itu dia ada senyum kecil gitu. Nah itu menyiratkan apa ya Mas Keti?
Apakah itu dia sebenarnya sedih tapi dia berusaha untuk nggak sedih, jadi kontras gitu. Dia stres tapi dia kok ngomongnya sambil tersenyum kecil gitu, Mas. Ada orang sedih tapi nggak sedih itu orang stres tuh bertahun-tahun nanya nggak ada jawabannya, tanya si sopir nggak ada jawabannya, tanya mbahnya nggak ada jawabannya, kan nggak jawabannya karena bingung, mikir sendiri gitu loh teman-teman. Tapi kita dengarkan ini ya. Gini, banyak orang tuh melihat, banyak orang Indonesia, bahkan di dunia mungkin, melihat segala sesuatu tuh hitam dan putih. Padahal kalau kita bicara dunia kan nggak hitam putih, ada grey, abu-abu di tengah. Poin dari kata-kata saya apa? Banyak orang melihat kalau tersenyum tuh happy. Padahal senyum sendiri itu punya beberapa spektrum gitu loh untuk arti. Misalnya ada senyum happy, ya betul. Senyum basa-basi, ya senyum sopan. Gitu. Ada lagi senyum sarkas misalnya. Ada lagi senyum sinis misalnya. Teman-teman jangan mengira ya orang tersenyum itu bahagia ya. Contohnya saya nih, saya lagi tersenyum. Ini senyuman saya, ini senyuman apa? Bukan bahagia. Orang duit-duit, ngene iki duwe udut, ngene meneh. Ya senyum tuh macam-macam. Nah, ini contohnya tadi. Ada senyum yang sarkas. Aku senyum. Senyum begini itu duit-duit ki. Ya orang ketang 100 mesti duwe lah. Ya kan? Senyum itu senyum basa-basi, ya kan? Ini orang psikologi kayaknya. Nah, berbagai macam senyuman ini, senyum sedih juga ada loh, yang miris gitu loh, ironic gitu. Nah, buat saya, kebanyakan sekali lagi masyarakat atau netizen ngeliat kalau senyum, kok dia happy ya? Enggak, orang senyum itu belum tentu bahwa dia happy, orang dirinya sendiri aja istilahnya kalau senyum belum tentu happy kok. Iya. Ya. Nah, buat saya yang ditampilkan oleh Reza, itu bukan senyum happy, cenderung senyum ironis sih. Hah? Senyumnya senyum ironis katanya. Ini loh yang ngomong bukan saya ya. Senyumnya senyum ironis. Gitu ya. Dan itu buat saya kasihan, kenapa? Garis senyumannya itu beda. Ada tarikan salah satu sisi yang lebih lama gitu. Itu bisa dilihat sebagai bahwa itu bukan senyum bahagia, senyum ironis tadi yang saya katakan. Ya. Artinya ada isi kepalanya Reza yang berpikir bahwa berpikir sesuatu yang kontradiktif. Di satu sisi dia mengingat itu sebuah momen perjumpaan pertama dengan bapak ibu anaknya yang mungkin saat ini. Di satu sisi dia merasa mungkin bisa jadi merasa dibuang karena kalau yang dibuang itu saya yakin karena usia 10 hari tahu apa tuh bayi 10 hari itu tahu apa coba, merah, taunya itu hanya nyusu nenen, tapi nenennya nggak ada, jauh, terus nenen apa coba. Itulah faktanya teman-teman ya. Kondisi saat itu. Kalau melihat sekarang ini sudah gede, sudah tersenyum. Coba bayangin kondisi saat itu ketika usianya 10 hari masih merah. Coba bayangin itu. Anak-anak kita aja dilihat itu. Usia 10 hari, usia sebulan. Dia nggak tahu apa-apa itu. Cuman Ya nggak teman-teman? Banyak tappingan ini, saya nggak tahu nih. Maaf ya kalau nggak dibaca, sampai nulis lagi ya. Ya, ayo tap-tap layar yuk. Ini sudah sampai 1,1K ini penonton, bagus ini. Tap-tap layar lagi teman-teman. Aku tak ngecaprak sendiri aja ya, ngecaprak ini. Aku ditelepon sama seseorang, saya disuruh ngecaprak sendiri katanya. Oke, kita dengarkan. Isu abandonment itu bisa terjadi pada seseorang yang memang dari kecil sudah diletakkan ditaruh tempat lain, gitu loh, nggak dikasih. Pilihan solusi alami hipertensi, ambient prepared formula tensi. Nah ini iklan itu bukan saya, itu urusannya YouTube. Dan protect artinya melindungi. Soalnya Bapak Ibu sendiri. Oke, terakhir mungkin Mas Kirdi. Sampai akhirnya Reza menangis ya Mas di ending. Sumarni Galang, ngecaprak itu apa bang? Nggak tahu, saya di WA cuma ngecaprak aja, ngecaprak gitu.
Ada itu orangnya yang bilang ngecaprak itu. Mr. Z ngecaprak aja sendiri katanya. Ya udah nggak apa-apa, aku tak ngecaprak. Dia nggak kuat juga nih ya sebagai laki-laki ya. Dia sampai menangis ketika mengingat, mungkin seketika momen dia mengingat kelakuan Denada ke dirinya di masa lalu, sembari meminta diakui sebagai anak kandungnya nih. Gimana Mas Kirdi melihatnya Mas? Kita melihatnya gimana maksudnya? Ya kan dari tadi Reza sudah berusaha tegar nih ya Mas ya, dari mungkin dia berusaha menahan sampai akhirnya tadi terlontar senyum ironis juga, dan di ending podcast itu ada dia menyampaikan sesuatu bahwa dia ingin diakui. Nah di situ air matanya keluar, nangis, akhirnya dia pecah juga tuh Mas Kirdi. Nah ini seperti apa Mas, akhirnya dia tidak bisa menutupi kesedihannya juga ya Mas ya. Oh, Kirdi. Oke, kita Stop dulu. Ini teman-teman, ini Pak Kirdi ya teman-teman, ahli ekspresi. Ya, Pak Kirdi ahli ekspresi. Ada yang tanya Kusnul Aini. Berarti anaknya tidak wajib mendoakan ibunya karena titik-titik. Namanya ibu, orang tua itu pasti kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ojo kaya sampean ngirim mawar ke Mr. Z ambek kirim Al-Fatihah berarti ndongake aku apa jal ngono kuwi. Itu sampean iku. lihat ada 3 poin penting dalam event ketika Reza menangis. Poin pertama adalah ada aja netizen yang bilang, misalnya, ya seorang laki-laki itu nggak boleh nangis, nggak harus kuat. Ini menurut saya, kalau kita bicara paradigma modern tentang psikologi, tentang pengembangan, itu adalah paradigma yang sangat tidak tepat. Kenapa? Kalau laki-laki nggak boleh nangis, nggak dikasih kelenjar air mata bos sama Tuhan, kan gitu. Tuh, kadang-kadang itu orang menangis sampai air mata mengering. Tapi ini air mata terus mengalir, ya, terus mengalir. Kalau sampean mau tapping, ini apa sih, ini apa, nggak usah, lebih baik kamu lewati aja. Aku juga nggak maksa-maksa kamu untuk nonton, nggak. Ya, jadi ada orang menangis sampai air mata mengering itu, ada itu. Semoga bukan anda-anda ya. Ya, artinya nggak apa-apa nangis, bahwa itu adalah salah satu bentuk untuk acknowledgement, pengenalan bahwa saya segini, dan venting out untuk cara melepas kesedihan. Dan dalam konteks ini, Reza Itu yang ngomong siapa host? Ini pakar ekspresi. Namanya siapa tadi ya? Pak Kirdi. Profesor Dr. Kirdi SPC, MPC, dan besi-besi lainnya. buat saya sah-sah saja menangis. Yang kedua, ya konteksnya adalah tadi dia nggak apa-apa, laki-laki menangis itu nggak apa-apa, laki-laki nggak. Betul. Laki-laki menangis itu nggak apa-apa. Kalau saya menangis itu wajar. Tapi kalau seusia saya ini menangis itu nggak wajar. Jadi saya itu nggak ada lagi nangis. Air mataku udah habis. Udah nggak ada lagi air mata. Mbok sakit itu loh tetap guzu. Itu saya. Gue nangis itu zaman siapapun yang masih memegang itu, artinya memang nggak kekinian sekali gitu loh, jadwal sekali. Yang kedua adalah betul bahwa Reza sudah menahan sekian lama perasaannya yang ditahan, yang disimpan gitu. Jadi sah-sah saja ketika dia menemukan sebuah kanal informasi untuk bisa sampai ke ibunya, maka dia tampilkan emosi dia yang sebenarnya. Dan itu buat saya sehat, itu nggak apa-apa. Jadi Reza, buat saya melihat konteks podcast dengan Densu itu sebagai salah satu bentuk cara untuk bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan pada siapa Denada, karena channel komunikasi biasa nggak bisa. Itu yang kedua. Ini teman-teman banyak yang bertanya.
Kenapa sih sampai podcast? Gitu kan? Ya karena digunakan dengan cara yang biasa nggak bisa. Begitu. Makanya dia podcast. Nah, hasil podcast inilah akibatnya. Begitu loh teman-teman. Loh, kok baju mirip pakai kacamata pula? Sampean ku melo-melo kayak kacamata. Lepas di kacamataku, tapi kok aku nggak bisa melihat kalau dilepas. Nah, kalau begini pas. Kamu pakai baju merah juga? Lah, aku juga pakai baju merah. Waduh, aku ganti baju dulu ya. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa ekspresi sedihnya itu beneran, bukan ekspresi yang sedih dibuat-buat. Ada loh sedih dibuat-buat. Jadi nangis itu, ya kalau ini yang ketiga ya, nangis itu bisa beberapa sebab. Nangis sedih, nangis marah, nangis takut, gitu ya. Terus satu lagi nangis dalam konteks dia itu bingung, gitu, misalnya. Boleh sah-sah saja orang, tetapi konteks dalam hal ini Reza nangisnya nangis sedih yang terlihat. Kenapa? Itu nangis sedih teman-teman. Beda dengan saya ya, kalau saya melihat ke teman-teman semua pada tap-tap layar itu, saya nangis, tapi nangis bahagia. Cuman tap-tap layar aja loh, kamu bisa membuat saya bahagia. Padahal tap-tap layar tuh nggak ada nilai rupiahnya, cuman ini ambek sakit gitu loh ya, ambek capek gitu. Tapi kan aku nangis, nangisku nangis bahagia gitu loh. Membuat orang bahagia, ya ikut bahagia juga gitu, ya kan? Ojo guyu tok nin, nah, tap layar nin, ya. Hani, saya baca dulu Hani. Coba Denada lihat video-video kucing. Mereka tuh saya, lah Denada kok nonton kucing ini, kok tak kirimi kucing ya. Aku punya video kucing. Ayo nangis bareng, ayo teman-teman nangis bareng yo. Tapi aku kok nggak bisa keluar air mata ya. Nangisku sudah nggak bisa mengeluarkan air mata. Itu nangis saya ya. Cuman tap-tap layar aja itu sudah membuat saya menangis. Kita dengarkan dulu lah. Karena bisa dilihat bahwa tarikan garis samping mata, bibir itu semuanya selaras turun ke bawah, dan itu menampilkan bahwa dia benar-benar sedih. Dan ketika topik-topik yang dia bicarakan bahwa dia bisa cari uang sendiri, dia begini segala macam itu kalau tarikan emosinya tuh makin turun, ya. Artinya dia sedesperate itu pingin tanda petik minimal istilahnya ya paling rendah temuin dulu deh gitu loh. Tuh, ini pakar ekspresi saja menyampaikan bahwa minimal, hai Denada, minimal temui saja dulu deh. Biar hatiku tuh luluh Denada. Kamu datang di sini loh Denada. Kok kesini bukan kesini. Kamu datangi Reza. Nanti Reza biar luluh. Bukan melalui pengacara. Itu nggak benar itu. Luluhkan hati saya dulu, baru bisa melangkah ke perihal berikutnya. Terima kasih teman-temanku semua yang masih tap-tap layar nih, berarti Anda itu memang layak untuk dicintai. Ya, ini khusus yang tap-tap layar ya. Denada lagi cari sensasi simpati di MNC TV. Iya, bukan naluri ibu tuh ya, betul. Denada masih gengsi ya. Denada lagi nangis mewek di TV. Meweknya juga nggak jelas ya. Ini saya bacakan loh ya, lewat sini iya, lewat sini iya. Ini kan dua kamera saya. Lanjut teman-teman. Tapi itu kan tidak dia dapat. Jadi sekali lagi, buat saya apa yang ditampilkan Reza itu masih sangat manusiawi. Dan tuh Reza itu manusiawi teman-teman. Jadi kalau aku ngomong di koran kamu nggak dengar ya, aku ngomong di TV kamu nggak dengar. Oke lah kalau begitu. Aku mau di podcastnya Densu. Itu sudah dilakukan dan inilah akibatnya ya teman-teman ya. Miss Maria, air mata buaya nangisnya. Oh, maksudnya Denada ini ya. Iyalah, nangis tanpa sebab, tidak ada apa, tidak ada dalam skrip kok. Nangis.
Allah, jangan lihat nada yang kita lihat pasaran anak yang dibuang, nggak dipeduliin perasaannya Om. Iya, ini sudah. Jadi umur 10 hari itu coba Anda bayangin aja. 10 hari loh ya, bukan 10 tahun loh ya. 10 hari. Merah itu. Dan dalam hal ini memang sangat sah, sangat wajar gitu kalau Reza itu sedih sampai akhirnya nggak bisa nahan perasaan yang ditahan dari awal. Tumpahlah Reza. Oke. Itu baru satu ya teman-teman ya. Aku masih punya ini. Ini coba nih. Ya, itu nanti saya tayangkan. Tapi saya ngobrol dulu dengan teman-teman. Jadi tertawa itu juga ada artinya macam-macam. Menangis pun ada artinya macam-macam. Jadi ketika saya tersenyum seperti ini. Ini artinya sedang tidak punya duit. Nah kalau begini, sedang di tap-tap layar, tuh ya. Jadi macam-macam lah dia. Kalau begini sambil tersenyum, sedang mikir. Ya mikir macam-macam lah, mikir tagihan lah, mikir dikejar-kejar orang gitu. Sambil gini lah ya. Jadi intinya semua ada artinya ya. Oke, kita lanjutkan ke sini. Apa judulnya ini? Adu bukti di pengadilan. Dinada bantah klaim sang paman. Keren nih. Jangan-jangan yang semalam ini. Kalau yang semalam ya percuma ya teman-teman ya. Ya, yang pertama biasa saja karena yang mengaku kan bukan yang bersangkutan tapi kuasa hukumnya. Ya ini benar ya, ini saya sangat menyesali ya ketika saya mendengar Dinada mengakui bahwa itu anaknya, tapi bukan Dinada yang ngomong. Iya kan? Anehnya yang ngomong itu sang pengacara. Seandainya Dinada sendiri yang bicara, mungkin beda ya teman-teman ya. Ya, karena yang ngomong tuh pengacara. Pengacara ditanya lagi, dia bilang aku nggak tahu. Itu masalahnya. Sedih kan? Ini pengacaranya ini. Ini si Rachel bilang pengacara ini tuh pret ketupret. Ya. Dinada belum ngomong sendiri. Iya Mesa, betul Mesa. Maybe dia loh nggak muncul klarifikasi, betul. Itu yang terjadi. Ya. Jadi netizen itu jangan, sudah tuh ada di berita, jangan. Netizen punya kuasa. Kalau blokir tagar apa itu? Sampai yang selalu bilang apa itu lupa aku. Lah sampai bilang apa sih biasanya tuh? Dinada itu apa, tagar apa jadinya? Boykot. Boykot. Itu lanjutkan itu, jangan berhenti. Ya. Boykot. Gitu teman-teman. Nanti dikira sudah menyesal, sudah menangis, sudah mengakui, lapor ke MNCTV, kami sudah baik-baik, ini beritanya. Oh nggak bisa begitu. Ya nggak bisa begitu. Netizen harus selalu bertanya. Yang mengeluarkan pendapat terkait dengan Dinada mengakui putranya itu bukan Dinada. Bukan Dinada ini. Tapi bapak ini. Tapi bagaimanapun kan itu tetap ibu saya. Jelek buruknya kan tetap yang melahirkan. Sampai begitunya ya Reza ya, jelek buruknya itu tetap ibu saya. Apapun itu, aduh mau nangis aku. Apapun itu dia tetap yang melahirkan saya. Coba laki-laki begitu keren ya. Ini Dinada ini. Oh, lambene rada piye ngono ya? Wi lambene ngono ya. Ya wis tuwek janjane iki wong iki ya.
Yang komunikasi itu Denada langsung sama Reza. Itu katanya nih ya, katanya ya, yang komunikasi itu Denada langsung sama Reza. Tapi kan nomornya si apa itu kan diblokir, terus gimana caranya itu coba? Coba deh kalau ada Denada, yuk naik sini Denada. Kita ngobrol-ngobrol lah Denada. Jangan cuma di televisi aja. Saya juga nggak mau lihat itu MNC TV. Saya blokir semua, saya boykot semua itu MNC TV. Saya nggak nonton. Itu ke anak. Drama konflik keluarga berujung gugatan perdata yang melibatkan selebritis Denada dan Reza sang putra belakangan ini kian menyita perhatian orang banyak. Khususnya, usai Denada memberikan pengakuan lewat kuasa hukum bahwa pria berusia 24 tahun itu merupakan anak biologisnya. Sontak saja, hal itu membuat sorotan tajam semakin tertuju ke arahnya. Tuh kan teman-teman akhirnya diakui. Tapi itu di berita, di koran, tidak ada di ucapan mulutnya. Ya nggak teman-teman? Omongan saya benar apa salah nih? Walau begitu, pengakuan Denada sepertinya bukanlah akhir dari polemik hukum yang ada. Bahkan, pengakuan itu dirasa kurang memuaskan oleh pihak Reza selaku penggugat. Pasalnya, kata-kata itu tidak keluar dari mulut Denada kepada Reza, melainkan lewat kuasa hukum. Tuh kan apa yang aku bilang? Itu kan? Itu benar itu kata si ini. Makanya selalu saya bilang itu keluar dari mulut pengacaranya. Bukan dari mulut Reza. Bukan dari mulut Denada. Gitu. Teman-teman ini kan 1,4 nih teman-teman ya. Coba ini 1,4 nih. 1000 aja yang tap-tap layar ini. Sudahlah. 1000. Ini 1,5 nih. 1000 aja yang tap-tap layar ini. Saya tak menangis dulu deh. Aku tak menangis. Kamu mau nggak kalau aku menangis terus kamu tap-tap layar? Yang keluar dari mulutnya Denada itu nggak ada. Masalahnya itu keluar dari pengacaranya. Itu yang jadi masalah teman-teman. Lantas, seperti apakah harapan Reza? Serta bagaimanakah pula perasaan di hati Reza usai pengakuan itu tersebar luas di mana-mana? Ya, yang pertama biasa saja karena yang mengaku kan bukan yang bersangkutan tapi kuasa hukumnya. Tapi bagaimanapun kan itu tetap ibu saya. Jelek buruknya kan tetap yang melahirkan. Iya. Luar biasa teman-teman itu kata-kata. Coba apa kata-katanya tadi tulis. Walaupun bagaimanapun pun ibu itu kan tetap ibu saya. Jelek buruknya kan dia yang melahirkan saya. Coba sampean tulis supaya saya ingat-ingat itu. Ya kan nggak hanya ingin, bukan kuasa hukumnya yang menyampaikan, tapi pihak yang bersangkutan, pihak tergugat. Wah. Ini ada Juria di tapping nih. Juria, tapping ini Juria, saya baca nih Juria. Bagus tappinganmu Juria. Di maulah korano. Juria, kamu tapping apa nih Juria? Pokoknya Juria tadi tapping begini, mungkin Denada sendiri juga nggak tahu siapa yang menghamili dia, gitu kan Juria? Emang murah banget ya, sampai nggak tahu siapa bapaknya. Ini tappingannya Juria nih saya cari nih. Saya cari karena saya tertarik loh Juria. Mana sih? Lupa aku. Pokoknya namanya Juria tadi. Kamu sih tappingan terlalu cepat teman-teman. Nah ini Juria. Nah, Juria. Mungkin dia sendiri nggak tahu siapa yang menghamili dia, Pak. Masuk daster nggak tahu. Masuk daster nggak tahu. Tahu lah. Ade, bapaknya banyak. Ini ade ki wong tua apa bocah cilik iki? Gambare cah cilik. Nek cah cilik aja ngomong ngono ade, medeni ade. Dan pengakuan lisan pun tidak cukup.
masih banyak hak hukum yang harus ditepati ya oleh pihak tergugat ya. Kalau keinginannya tetap seperti itu yang pertama. Kedua, apa yang dia rasakan ya bahagia, bersyukur. Cuma alangkah lebih pasnya lagi kalau yang bersangkutan sendiri yang menyampaikan itu. Nah, lebih afdol lah ya, karena ini menyangkut masalah anak. Lebih baik emaknya sendiri yang ngomong. Nak Reza, ini saya kasih contoh nih. Nak Reza, jujur ya, aku adalah ibumu. Gitu aja. Atau kalau perlu, tampil bareng dengan Reza. Terus diciumlah itu Reza, dipeluklah. Walaupun kecut-kecut sedikit kan itu anakmu. Nggak apa-apa, oh, anak sendiri bau-bau kecut kan anakmu. Iya nggak teman-teman? Iya kan? Karena yang bersangkutan ini kan public figure nih, biar tidak apa ya, di luaran ini kan sudah ramai sekali tuh. Ini dikatain kita ini yang klien kami tadi dikatain pansus lagi. Ini saya bacakan tappingan ini kewajiban ya. Dari Nois, tidak ada anak haram. Yang berbuat haram adalah orang tuanya. Itu benar itu ya. Anak itu tidak menginginkan untuk dilahirkan lewat perut siapapun. Anak ya. Tetapi begitu dia lahir dari perutnya siapapun, orang yang punya perut itu wajib memeliharanya. Karena itu amanah ditujukan kepada yang punya perut. Terus ini siapa? Ya perutnya Denada. Ibunya siapa? Denada. Kewajibannya memelihara, melindungi, termasuk menyusui. Dilakukan apa enggak? Saya enggak tahu. Aku enggak pernah lihat. Pengakuan Denada tentang siapa sebenarnya sosok Reza sejatinya pertama kali tercetus pada agenda mediasi terakhir yang diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2026. Akan tetapi, di hari yang sama, mediasi juga resmi dinyatakan gagal. Tak ditemukannya titik terang pada tahap mediasi, tentunya berhasil menghadirkan kekecewaan cukup dalam bagi pihak penggugat. Apalagi, beberapa waktu lalu, pihak Denada sempat menghembuskan rencana untuk menjalin komunikasi demi mengagendakan media. Tuh, teman-teman ya, mediasi terakhir itu gagal. Jadi sudah 3 kali dipertemukan oleh pengadilan. Pengadilan itu masih baik, tapi gagal teman-teman. Ini ada pertanyaan ya teman-teman ya dari Mom Sivana. Nih, dari Mom Sivana, saya baca ini. Siapa ayah Reza? Itu juga pertanyaan saya, tapi kan kita tahu tahapan-tahapannya. Oh, ibunya dulu. Ibunya ini mau mengakui tidak? Kalau mau, baru nanti setelah mau ditanya nih. Bu, janjane sing ngubek-ngubek sampean ku sapa? Ngono lho. Ngerti ra? Jadi percuma langsung ke bapaknya nggak ada kewajiban. Karena anak ini di luar nikah, maka nasabnya ke ibu. Harus ditanya ibunya dulu. Baru nanti setelah ibunya, baru ditanya ke bapaknya. Bu, janjane ki bapakku ki sapa? Ngono lho. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi tahan dulu. Sepil dikit-dikit nggak apa-apa. Ya, kayak begini nih sudah kesepil nih, bingung nih. Siapa ayah kandung Reza? Ada mantan pacar Denada, Tengku Rian, atau hingga Aji Pangestu. Ini bingung, jadi belum menuduh ini. Atau kan, siapa ya kira-kira ya, kan begitu. Nah, sama juga saya. Kita spill dikit-dikit, gitu teman-teman. Eni Kusrini, betul Pak, anak itu amanah harus dirawat. Siapa tahu ke depan anak
bisa menunjang tinggi martabatnya. Iya, karena kita terangkat tuh karena anak. Kita ini loh orang-orang tua terangkat karena anak, termasuk sampean-sampean semua. Sampean petani, sampean tukang apalah, tukang tahu-tahu anaknya jadi menteri, terangkat. Tahu-tahu anaknya jadi bintang film, terangkat. Tahu-tahu anaknya jadi PMI, terangkat. Itu ada rezekinya. Yang ngangkat orang tua itu ya anak. Betul itu teman-teman nih. Luar biasa nih teman-teman semua nih. Selama kau ada. Mungkin sakit hati sama laki-laki yang bercocok tanam. Walah, ini tulisannya nih, selama kau ada ini, mungkin sakit hati sama lelaki yang bercocok tanam. Masalah cocok tanamnya itu asik-asik aja. Jadinya itu loh yang masalah itu. Wah, ini panjang sekali teman-teman, mohon maaf nih, aku nggak bisa baca semua ya. Kita dengarkan aja lah ya. Luki aneh, mungkin 2 kali. Ngomong apa nih ini kok 2 kali itu? Ngapain 2 kali? Kalau yang ngubek denada itu banyak, harus tes DNA bang. Ini saya kasih tahu nih ya. Saya kasih tahu ya teman-teman. Tidak mungkin 10 orang itu jadi semua, nggak mungkin. Yang jadi itu hanya 1. Ya tes DNA lah kalau memang mau cari bapaknya. Tapi untuk mencari bapaknya bukan kewajiban. Yang dicari adalah ibunya dulu. Begitu kawan-kawan. Ya, di dalam undang-undang perkawinan, anak di luar nikah itu nasabnya ke ibu. Oke, dalam putusan MK menyatakan bahwa anak bisa minta pertanggungjawaban kepada bapak biologisnya ya, asal ya dapat dibuktikan dengan cara ilmiah. Contohnya tes DNA. Oke ya teman-teman, kita dengarkan dulu. Di luar persidangan. Namun apa mau dikata, harapan pihak Resa terpaksa harus sirna. Lantaran komunikasi dari pihak Denada tak kunjung sampai ke telinga. Menanggapi hal tersebut, Muhammad Iqbal selaku kuasa hukum Denada akhirnya buka suara dan memberikan penjelasan. Lantas mengapa ia tak kunjung menghubungi pihak Resa? Kemarin kan masa mediasi kan 3 minggu ya lamanya ya. Nah, dalam kurun waktu 3 minggu itu sebetulnya kan ingin apa ya, para pihak ini koridor sendiri, jika ada yang salah ya ayo ditata lagi kan itu, sehingga nanti ada komunikasi yang baik. Namun di masa mediasi ini saya inginnya kan kayak masa tenang gitu. Stop. Itu mediasi itu sudah 3 kali teman-teman. Mediasi sudah 3 kali di sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi. Oke ya. 3 kali gagal. Ini ada Ani nih, Ani. Foto Denada itu kok jelek pak? Yang ini maksudnya nih. Loh ini nih asli nih. Loh sampai nih piye toh? Iki asli nih. Iki lho sing dhuwurku ki asli nih. Nah sing iki palsu. Asli sing iki jek kenceng. Nek sing iki palsu iki wis plastikan kabeh. Yo plastik apa lah ngono kuwi lho. Ya plastik resek. Kaya ngono iku. Fotonya malah bagus yang asli. Ya bener, ngene iki sing kenceng asli. Gak ono embel-embel, nah iki palsu iki wis plastik kabeh iki. Ngono. Cantik aslinya. Ya cantik asline. Ono rasane nek asli ki ono rasane. Nek plastik iku gak ono rasane. Ya sampean madake karo karet ngono kae lah. Coba rasanya ya apa karet itu. Mungkin ono karet bro. Ya kayak ini lah, nyekel ini gila, nyekel plastik ini gila.
Lah, sing iki sing asli iki. Aja muni elek, iki sing asli. Nek iki plastik ngono ah. Tapi pihak penggugat malah manuver kayak podcast, ngomong sana sini, sehingga ya gimana? Loh, ngomong sana sini kok masalah emangnya? Substansi, Pak. Substansi. Ini masalahnya, mau podcast di mana aja itu nggak masalah. Yang penting kan tidak mempengaruhi hasil sidang. Lah sidangmu ini loh, dijelaske kenapa itu Denada tidak datang gitu loh. Tujuan mediasinya ya tidak tercapai. Yang diinginkan ya sama para pihak ini kan ya masing-masing Pak ya. Cuman saya sebagai kuasa hukum ya intinya berupaya yang terbaik lah gimana dua pihak ini bisa. Stop. Nareswara. Nareswara ini ada bunyinya ini. Kok diboikot? Emang rugi apa? Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Tapi kan dia public figure. Masalahnya belum selesai. Tapi giol-giol lah itulah yang diboikot. Ngono loh. Nareswara. Sampean boleh boikot. Tagar boikot Denada. Kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa sampean. Tapi sayangnya, saya ulangi sekali lagi, ada kayak manuver-manuver yang kayak podcast kemana-kemana itu ngomong yes, tahu sebenarnya. Sehingga ya kayak denadanya juga aduh kok gini. Ya, sebenarnya kita sudah Nah, kok gini baru bertanya. Saya sudah kasih tahu. Ini toh, kalau nggak segera diakui akan lebih meledak. Itu masalahnya. Kan sudah dibilangin, sudah datang ke rumahnya Denada, dikuncikan pintunya, nggak disuruh masuk sampai hujan-hujan. Teleponnya diblokir. Lah terus mau apa? Ya sudah bener kalau gugat nih pengadilan itu. Iya nggak teman-teman? Ya sampean coba deh, sampean mau datangi Mr. Z, rumah ditutup, HP diblokir. Ya sampean arep ning ndi? Yang gugat. Itu yang betul. Gimana sih? buka pintu. Kita mau buka pintu untuk membuka komunikasi baik. Tuh, buka pintu aja enggak, komunikasi aja enggak. Lah terus piye Jal? Nomor handphone itu diblokir. Terus meh ngopo? Ya bener, kok Densu itu bener. Gak ada salahnya. Seluruh wanita Indonesia pasti mendukung itu. Coba kalau wanita Indonesia mendukung, tunjukkan kepada saya. Ini ada 900 orang, tap-tap layar aja. Tap-tap layar aja udah. Daripada dikasih mawar-mawar, dilemparkan mawar, dikirimkan juga Al-Fatihah, modar awak. Dalam persidangan maupun dalam persidangan. Cuma ya begitu, tetap saja. Dari pihak tergugat pun tidak ada komunikasi dengan klien kami. Tuh, tidak ada komunikasi teman-teman, tidak ada. Ya. Jadi mau bilang apa? Memang itu jalannya. Kuasa tergugat pun juga tidak ada komunikasi dengan kami selaku kuasa hukumnya. Nah, mana tadi? Ya udah, begitu aja. Iya Pak, baiknya ketemu. Saya upayakan ketemu kemarin pada saat mediasi. Ini toh, mau ketemu. Lah kamu tuh di Banyuwangi. Itu pengacara juga di Banyuwangi. Ketemuilah. Tapi kalau hanya main-main media sosial cuman ngomong sudah beres, apanya udah beres. Jangan bikin panas netizen, Pak. Netizen tuh punya kuasa sekarang itu. Kalau sudah ketik tagar itu bahaya, Pak. Di 3 minggu saya berusaha komunikasi kepada Denada, ngomong, mereka langsung manuver podcast. Oh, podcast lo disalahke. Emang podcast disalahke, ngaco iki Bang iki. Nggak ada urgensinya, tidak mengurangi substansinya. Silakan dilanjutkan. Memang wajar kok. Karena apa? Dihubungi nggak bisa, didatangi nggak dibuka pintu. Lo sampai kudu ngerti toh.
Sampai dengan pengacara ki ya kudu ngerti. Karepe piye coba iki? Podcast kok dimarahi, walah kacau iki. Tuh, Pak. Langsung menjelek-jelekan gitu, Pak. Bukan menjelek-jelekan, itu fakta. Lu sampean ini tahu jelek-jelekan nggak? Tahu fakta nggak? Nek diomongke ngono ki fakta. Ora tahu dikei duit, ora tahu ditukokke susu, ora tahu disusoni, 10 hari dibuang. Itu fakta, bro. Itu fakta. Nek jelek-jeleke kamu bagus, tapi aku bilang jelek, ya itu jelek-jeleke. Piye tuh fakta kok malah marah. Ya kan sedih. Masa ibu malah mau balas ke anaknya, ya udah lah. Bukan harus bales, ini bingung saya ngeliat kayak ini. Bukan harus bales, cuman disentuh hatimu kau tidak tersentuh. Coba disentuh. Coba bayangin teman-teman, seorang ibu minta dipanggil mbak. Bagaimana bisa begitu? Nah, ibu ya undang bu E gitu kan. Kalau udah mau bu E ya mak gitu kan. Lah ini kok suruh mbak. Naik kebablasan jadi mbek. Karepe piye Jal? Stop. Nah ini teman-teman. Nih ya saya bandingkan nih. Ini di foto saya ini adalah foto asli. Asli ya, asli di nada yang asli itu ini. Yang di atas itu sudah plastik. Ya kalau kamu tahu boneka Barbie ya itulah plastik. Kamu tinggal milih yang mana. Kamu suka yang mana? Suka yang asli atau yang plastikan? Nah aku pilih asli, cek kencang niku. Nah wis plastikan ngene wis ra kanggo iku. Iyalah alami lah, tanpa skincare. Tanpa skincare kan. Skincare doktif lagi alah wes. Rapayu. Silang pendapat antara kuasa hukum kedua belah pihak pun berlanjut. Baik pihak Denada maupun pihak Resa sama-sama memegang teguh pendapat dan menyayangkan perilaku satu sama lain. Di satu sisi, pihak kuasa hukum Resa terus menegaskan kalau aksi yang mereka lakukan sekarang ini merupakan buah kekecewaan atas sikap Denada yang tak kunjung menghubungi mereka. Tuh, itu yang benar. Ini adalah reaksi, bukan aksi. Ketika dia menyampaikan kepada Denada, tidak ada respon. Karena tidak ada respon, maka inilah reaksinya. Jangan salah balik-balik. Wah ini pengacaranya yang balik-balik ini. Aduh. Payah. Dan di lain sisi, kuasa hukum Denada justru menyesalkan mengapa Resa dan keluarga harus tampil di mana-mana. Tampil di mana-mana ilo Rainto. Bocah iki, piye Jal? Suruh dekem ada di kamar gitu. Suruh nunggui WA gitu. 24 tahun loh ini Bung. Bahkan kamu aja belum lahir. 24 tahun loh ini. Ya enggak? Ngeri kan? Dan membongkar banyak cerita. Padahal menurutnya, Denada sendiri sudah menghubungi Resa secara langsung. Itu menurut pengacara katanya sudah apa jadinya sudah menghubungi. Benar atau tidak kita tidak tahu ya. Tapi masa kan bilangnya tidak. Word today. Nah ini kalau ini anu ya. Ini iklan ya, iklan bukan saya ya iklannya. Kalau iklan itu dari sana ya. Teman-teman yang mau nonton, yang mau asik-asik ya mau ya di sini. Yang nggak mau, yang tapping-tappingnya nggak bagus, ora usah nonton gak apa-apa sampean. Lu aku lu gak nyesel, sampean nggak usah follow saya nggak apa-apa. Bukan untuk jadi siapapun bisa mengetahui terkait gugatan yang kami layankan. Pertama, yang kedua, apa yang Anda sampaikan itu terbalik. Justru kita
Ngono kuwi lho ngopo goyang-goyang kayak ngono ya. Kita yang sebenarnya menunggu, karena dari pihak kuasa tergugat ini ingin bicara dengan kita di luar persidangan. Tapi sampai detik ini tidak ada komunikasi itu. Bagaimana? Tuh teman-teman, sampai detik ini nggak ada komunikasi itu. Kok katanya sering menghubungi Reza katanya. Yang bener yang mana sih? Aneh kan? Si Reza bilang nggak pernah dihubungi. Denada bilang sering menghubungi. Si Bu Ratih bilang nomorku diblokir. Ya aku ya percaya orang wong tua. Kita bisa komunikasi dengan keluarga, sedangkan keluarga sendiri diblokir. Tuh, aku baru bilang blokir, diblokir bener-bener diblokir. Yang komunikasi itu Denada langsung sama Reza, yaitu ke anak. Terakhir yang dia sampaikan, apapun yang terjadi, WA dia ke klien kami, I will love you. Itu aja sih. Udah nggak ada komunikasi lagi. Saya kurang tahu ya. Yang jelas mereka sudah komunikasi langsung. Ya komunikasi ada, mungkin teman-teman lah biasalah WA sama saya misalnya nih. WA sama saya, halo Mr. Z. Tapi itu satu kali selama 24 tahun, ya percuma. Saya juga memberikan akses yang sekiranya bisa mungkin dipakai. Sampai detik ini tidak ada komunikasi baik di dalam maupun di luar persidangan. Jadi kita sudah membuka pintu di awal, membuka pintu lebar-lebar dan permasalahan ini bisa cepat selesai. Namun yang bersangkutan memang tidak pernah hadir dalam proses mediasi. Jadi persidangan ini kan sifatnya mulia, mediasi ini kan tertutup. Nah, ketika perkara ini akan memasuki pokok perkara nantinya, maka akan terbuka untuk umum. Cuman, yaitu keburu mereka podcast sana sini. Ini aneh ini podcast itu dimasalah ke. Saya teman aku makan tahu nih. Duwene mong tahu. Masa podcast kok dimasalahkan? Aneh kan? Kok gini, kan gitu. Harus mediasi itu damai-damai. Bagaimana mediasi damai-damai? Wong gue mediasi ora teko. Manuver. Wah, manuver lebih. Itu bukan manuver, Om. Itu namanya gugah hatimu yang kayak batu itu loh, Om. Ngerti ora sih? Udah, saya juga repot ngomong. Tuh malah dada-dada itu. Lawake kuru ya. Kurus ternyata teman-teman. Ini tap-tap layar kok mung 43 iki maksudnya iso 50 ora lagi. 43 iki bisa 50k ora. Tap-tap layar loh. Kuru tenan, kuru, bener. Tuh. Gak ada isine. Entah apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Mana yang fakta, mana yang sekedar bualan belaka, semua masih berhembus kencang meramaikan jagat maya. Tapi di balik itu semua, agenda mediasi kini sudah resmi dinyatakan gagal. Dan selanjutnya, Pengadilan Negeri Banyuwangi akan melanjutkan proses persidangan ke pokok perkara. Namun menariknya, pihak Denada kini justru dibuat kebingungan. Menurut penjelasan Muhammad Iqbal, kliennya tengah mempertanyakan soal apa maksud serta poin utama dari gugatan ini. Apakah meminta pengakuan semata atau tegas mengejar tuntutan ganti rugi sebesar 7 miliar rupiah. Perkenalkan. Gini loh, bukan berarti itu tuntutan pengakuan itu terus ya aku ngaku, ndak gitu. Itu namanya ndak ikhlas itu. Ya harus ada komitmen. Ngomong itu di mulut ya. Mulut ngaku anak, hati ngaku anak. Bagaimana kita berbuat terhadap anak? Kan begitu kalau sudah
ngaku anak ya hatinya juga anak. Terus perbuatannya kita ya sebagai anak. Jangan gara-gara hukum, ya aku ngaku, kue anakku, meh ngopo kue. Enggak gitu caranya. Iki sampean tak screenshot ki. Iki ono tap layar 48,6, ada 1,6 iki tak sampean tak screenshot ki. Nah, aku tak gawe anu. Ya. Payah bener ya. Nek ngaku terus ngaku tok ya nggak bisa. Ini masalah hukum. Harus sama, mulutnya ngomong anakku sayang, hatinya juga setulus itu, kemudian perilakunya juga sayang, kan begitu. Kalau minta pengakuan aja, nggak minta uang, nggak minta ini, tapi Ini delay ya. Pengakuan aja nggak apa-apa, rasa minta duit. Yuk, ngaku, wis ngaku saka deknen. Bukan masalah ngaku tok, tapi yo prihatin, mosok bocah cilik umur 10 dino 10 hari kok dibuang, ada apa? Kan begitu. Ini tidak main-main teman-teman, ini masalah ini. resume mediasinya tetap minta uang itu. Masa Allah. Dia bilang begini, nanti sudah diakui, setelah diakui masih minta uang. Lucu kan? Aneh memang ini. Kan ini nggak sinkron sama apa yang dibilang di media. Selanjutnya kayak Mbak Denadel sendiri ya, apa semua sudah dikasih, apa enggak? Kita enggak tahu. Wong nggak ada apa-apa tiba-tiba ada gugatan. Gak ada apa-apa tiba-tiba ada gugatan. Ya ora mungkin toh bro, tiba-tiba ada gugatan. Mesti ono permasalahan toh bro. Ah, bro. Kayak kemarin tak tanyakan juga ke Mbak Denadel, waduh ini drama apa yang Mbak kan? Semua sudah dipenuhi. Tuh, dia bilang ya, ini dia jujur ya, dia bilang nih, semua sudah dipenuhi katanya. Ngaco nggak? Ya tinggal tanya anaknya, si Resa ini, apa yang sudah dipenuhi? Mobil Brio dipenuhi. Kacau. Wih, sudah 50 teman-teman. Wah gila bener teman-teman nih. Kalau tap-tap layar jago ini teman-teman. Terima kasih ya. Kita nggak mungkin pelakbar jeleknya Resa atau gimana, nggak mungkin. Silakan diumbar kalau dapat jeleknya Pak. Silakan diumbar jeleknya Resa. Ayo, saya tantang sekarang. Jangan asal ngomong. Jeleknya Resa di mana sebagai anak itu? Untung ini sudah 24 tahun, seandainya 6 tahun yang lalu atau usia 6 tahun. Dia ngomong bahwa dia anaknya Denada, ngodar pora. Ada 2 poin yang harus digarisbawahi dari aksentuasi gugatan itu. Yang pertama itu kan memang status Resa sebagai anaknya. Tetapi sudah saya nyatakan di dalam keterangan saya atau statement saya sebelumnya di kawan-kawan pers itu bahwa hubungan ya antara Denada dengan pamannya ini kan merupakan hubungan berikat. Jadi mana? Kalau mereka itu sudah menyatakan sudah pernah menafkahi, ya sudah buktikan. Karena saya tidak mempermasalahkan angka. Tetapi kalau kita berbicara, sekali lagi saya ulangi, ketika kita berbicara tentang konteks 1365, on rahmat tedat, itu maka kausalitas adanya kerugian itu harus ada. Namanya angka harus ada. Kenapa kok formulasi 7M? Ya, kalau kita berbicara tentang konteks 7M itu, ya sudahlah kita asal-asalan nulis kok. Yang sepatutnya kalau menurut kacamata teman-teman saya atau netizen itu kurang patut atau terlalu banyak, sepatutnya berapa? Itu pun saya nggak terlalu memperhitungkan masalah itu. Yang penting fase yang pertama saya sudah yaitu adanya pengakuan Resa. Coba ini yang di samping saya ini, yang rambutnya belah tengah ini, dibandingkan dengan yang di sana, bagusan yang mana? Kalau yang di bawah ini ada pipi-pipinya ya. Kacau. Ini sampai kemana-mana ini teman-teman. Sampai kemana-mana ini.
Sekarang karena dia itu sudah melakukan penzaliman terhadap tergugat 2 dan tergugat 3, yang inkasu adalah paman dan tantenya, yang mengasuh anaknya, ya kan, yang mencepoki anaknya, kan begitu, yang menidurkan anaknya ketika sakit. Nah, itu yang harus juga diperhitungkan. Karena apa? Karena rasa terima kasih secara lisan aja tidak pernah terucap di mulut ini, kan begitu. Itu makanya harus saya berikan pelajaran, ya, harus saya kasih pembelajaran secara adab melalui putusan pengadilan ini, termasuk pula nanti pembubaran angka itu. Iya. Nek masalah pengakuan ya gampang, dari mulut aja iya itu anakku gampang. Itu Ade Bosowa itu. Kalau minta pengakuan sih oke. Pengakuan iya pengakuan, tapi kan sebagai seorang ibu kan ada tugasnya. Tugas seorang ibu melahirkan, menyusui, memelihara, menafkahi. Lah nyusui lo ora tahu. Belas ora tahu. Terlepas dari itu semua, kedua belah pihak kini tengah mempersiapkan secara matang segala detail penting yang mereka butuhkan demi menghadapi agenda lanjutan yang dikabarkan akan diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2026 mendatang. Ketika dimintai keterangan, kedua belah Ini siapa namanya? Adi Bosowa, siapa sih namanya tadi ini? Ade Bosowa. Berarti nggak ikhlas ngurusnya dari kecil minta 7M. Lu bukan sampean itu umur piro saiki, Ade? Coba sampean itu ngurus dirimu sendirilah. Anak kecil kau urus sendiri. Kau urus sendiri lagi, bukan anakmu loh. Bukan anakmu loh. Anak orang lain loh. Masih merah loh. Coba, kamu bisa nggak kira-kira? pihak tak hanya sama-sama mengaku siap 100% untuk menghadapi sidang, tetapi juga siap memamerkan bukti-bukti penting. Khususnya dalam tahap pembuktian soal naskah yang selama ini menjadi perdebatan. Jadi orang tua itu bukan hanya nafkah saja. Pelukan itu juga motivasi. Pelukan loh. Pelukan ini tok lo motivasi. Delok ke anak adus lo motivasi. Bukan hanya nih uang kamu main sana, nih uang kamu jajan, bukan itu. Sebagai orang tua lo ya, sebagai orang tua lah ingat ya. Bukan hanya duit, bukan hanya harta. Gak usah punya harta, tapi kalau kasih sayangmu betul-betul untuk anak itu beda. Ya saya itu ngomong itu apa adanya karena saya juga merasa jadi orang tua. Gitu loh teman-teman. Anak itu tidak memikirkan duit enggak. Ono wong tuane ning omahe iki lho wis seneng. Oh, ngono lho, Kang. Di mana pihak Denada terus mengatakan sudah memberi naskah untuk Resa. Sedangkan sebaliknya, penggugat juga tegas mengakui tidak pernah mendapatkan sepeser pun uang dari Denada. Tuh, dua pendapat yang kontradiktif. Yang satu pernah memberi, yang satu tidak pernah memberi. Itu kemana uangnya? Yang satu pernah merasa ini, tapi sulit ya teman-teman ya. Makanya akui saja ini Resa, itu anak keberapa? Anak pertama kan? Sementara ada perempuan, anak kedua itu sebenarnya. Tapi dalam bukunya, Denada itu mengatakan bahwa anak pertamanya adalah Aisyah, perempuan itu. Itu wis penipuan itu. Itu terbukti itu. Ada bukti tertulis, ada jejak digital. Anak laki-laki ini loh teman-teman. Nggak ada jejak digitalnya. Nggak ada fotonya kecil, nggak ada. Videonya pun nggak ada. Orang ono iki memang sengaja meh dibuang ini. Ngono ceritane. Umur 10 hari loh harus dikeluarkan dari rumah. Ngono loh. Lantas, seperti apa kesiapan kedua belah pihak, serta bagaimanakah pula pesan Denada menjelang babak pokok perkara? Nek saya itu enggak masalah sekarang ya 24 tahun oh kamu masih hidup itu bukan itu. Tapi coba bayangin ketika kecil coba umur 10 hari diterbangkan dari bandara
Soekarno-Hatta ke Surabaya. Dari Surabaya dijemput naik mobil ke Banyuwangi. Apa tidak dibayangkan tuh? Bayi semerah itu. Ijek kaya usus kuwi. Itu. Bukan persoalan duit itu, bukan itu. Kita melihat saja, membayangin itu waktu itu, ketika tahun itu, ketika melahirkan, lahir di mana ya? Nggak tahu. Kita sampai sekarang nggak tahu. Coba teman-teman tahu nggak melahirkan di mana? Nggak tahu. Karena itu ditutup semua itu. Jadi mulai lahiran, bayi usia 10 tahun itu nggak ada beritanya. Sama sekali. Tahu-tahu sekarang ini 24 tahun. Ya wajar kalau ini nuntut ibunya. Lahir di dukun. Saya tak screenshot saya kira 1,7 ini. Lahir di dukun, lah dukunnya sopo iki? Iki aku mbak cerita-cerita pengalaman ya, Rek ya. Cerita-cerita sebagai orang tua lah. Tidak ada yang namanya mantan anak, itu nggak ada. Percayalah. Tapi ini 24 tahun memang sengaja ditutup dari kehidupannya. Sampai baca sendiri, 1,9 tak fotonya saya. Sampai tontonan autobiografinya Denada. Itu kan lahir satu anaknya itu, yang perempuan itu anak pertama. Sementara duluan ini lahir. Kalau duluan itu artinya apa? Ya ini anak pertama gitu loh. Yora. Ngono ah. Ini aku mbek Jawa-Jawa dikit ya, karena anak Jawa-Jawa dikit kan gampang dipahami. Sik 2000 tak fotonya sik. Orang masalah sekarang itu masih hidup, bajunya ukuran sekian, bukan itu teman-teman, bukan itu. Yang jadi masalah sekarang itu bagaimana kecilnya dulu 10 hari. Bayangin, tidak ada itu orang, mendingan itu langsung lahir langsung ganti orang tua daripada sudah dibawa pulang sampai 10 hari di rumah kemudian ditawar-tawarkan ke orang. Betul itu lahirnya tahun segitu, betul itu. Kalau tahun itu berarti pacarannya di 2001 atau 2000. Nek pacaran 2001 sama 2000 itu pacare sapa? Pacare sapa? Tengku Rian. Ono ae. Tengku Tengku Rian ini. Denada bingung siapa Bapak Reza, gercep langsung buang. Iya, 10 hari. 10 hari masih merah. Ini 2001 tak fotonya saya. Masih merah-merah itu.